Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dida Hasana dengan NPM 10120901. Saya dari Prodi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini saya akan memberikan solusi sebagai middle management untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Nah, untuk kondisi yang terdapat dalam perusahaan ini yaitu ada satu unit bagian marketing pada sebuah perusahaan berskala nasional yang menganut aliran teori manajemen modern dan menerapkan pendekatan manajemen by objektif atau MBO. Nah, pada unit tersebut beranggotakan 10 orang atau 10 pegawai ya, dengan latar belakang yang beraneka ragam, baik dari segi ekonomi, sosial, kultur, ras, agama, dan usia. Nah, kondisi kerja pada unit ini selalu bermasalah dikarenakan sering terjadi konflik personal, kurang motivasi kerja, komunikasi yang tidak efektif, tidak bisa bekerja sama, dari faktor kepemimpinan juga, dan juga ketidakpuasan terhadap penilaian kinerja yang diberikan, sehingga menyebabkan kinerja pada unit ini dinilai buruk. Bagaimanakah solusi yang harus dilakukan sebagai middle management? Terdapat 5 tahap yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama yaitu aspek gaya kepemimpinan. Yang kedua, cara berkomunikasi. Yang ketiga, memberikan motivasi. Yang keempat, penyelesaian konflik. Dan yang kelima yaitu implementasi manajerial atau POAC. Yang pertama yaitu dari aspek gaya kepemimpinan. Nah, untuk memperbaiki kondisi di unit marketing tersebut, kunci utama yang digunakan atau yang harus dilakukan dalam aspek kepemimpinan adalah dengan pendekatan berbasis kolaborasi dan partisipasi. Seorang middle management dapat mengadakan pertemuan rutin. Dalam pertemuan ini, fokusnya adalah mendengarkan masukan dan ide dari setiap anggota timnya. Nah, dengan mengajak partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait strategi pemasaran dan target penjualan. Nah, nanti anggota tim akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap tujuan bersama. Yang kedua, dari cara berkomunikasi. Nah, komunikasi efektif juga menjadi fokus utama. Dengan melalui penggunaan platform komunikasi yang memfasilitasi pertukaran ide dan pendapat secara terbuka, nah, middle management akan bisa menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik. Pelatihan komunikasi juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kejelasan dalam berkomunikasi dan membantu anggota timnya menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif. Yang ketiga adalah memberikan motivasi. Dalam hal memberikan motivasi, seorang middle management dapat membangun sistem motivasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip MBO. Nah, melalui implementasi reward system yang terkait langsung dengan pencapaian target dan tujuan kerja, maka anggota tim akan lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penyelesaian konflik bisa diatasi dengan pendekatan proaktif. Melalui pelatihan manajemen konflik, anggota tim dapat belajar mengelola konflik secara efektif. Tim penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai pihak dapat memastikan bahwa setiap masalah diselesaikan dengan adil dan transparan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Lalu, tinjauan ulang penilaian kinerja menjadi langkah lain untuk memastikan keadilan dan transparansi. Melibatkan anggota tim dalam proses perbaikan dan peninjauan sistem penilaian kinerja dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi individu dan kelompok. Umpan balik konstruktif dan peluang pengembangan menjadi bagian integral dari pendekatan ini. Implementasi manajerial atau POAC. Dengan menerapkan pendekatan POAC atau Plan, Organizing, Actuating, dan Controlling untuk tindakan perbaikan, seorang middle management dapat membuat rencana tindakan yang jelas dengan mengatur tanggung jawab, sumber daya, dan batas waktu, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur. Middle management dapat memastikan bahwa implementasi solusi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.
Dengan menggunakan keseluruhan pendekatan ini, diharapkan kinerja unit marketing dapat mengalami perbaikan yang signifikan dan bisa mencapai target perusahaan yang lebih efektif. Demikian solusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.